Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kelas 5 tema 1 subtema 1 organ gerak hewan dan manusia pembelajaran 1. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang sudah ibu disediakan di layar ini. Nah, kalian lihat ya. Ini ada gambar apa? Ada gambar harimau, elang, ikan, dan kelinci. Nah, selanjutnya, jadi harimau, ikan, kelinci, terus elang ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama adalah organ gerak manusia dan hewan. Nah, ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian maupun seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, organ gerak ini berguna untuk apa? Untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah, organ gerak terbagi menjadi dua, yaitu ada organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Nah, organ gerak aktif seperti otot. Nah, sedangkan organ gerak pasif yaitu tulang. Nah, coba kalian perhatikan gambar di sini. Gambar tulang otot. Kalian perhatikan ya. Oke, nah selanjutnya, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan otot? Nggak ada? Ada tahu nggak? Nah, coba sebutkan apa? Ya benar, otot disebut organ gerak aktif karena dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut organ gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak bisa bergerak. Jadi kalau misalnya nggak ada tulang, jadi otot itu tidak akan bisa bergerak, paham kan? Selanjutnya yaitu organ gerak hewan. Nah, organ gerak hewan ada 4, yaitu yang pertama kaki, sayap, sirip, dan otot perut. Nah, contoh hewan yang bergerak dan kaki, ayo sebutkan. Ya betul, ada apa? Sapi, terus ayam, terus ada apa? Rusa. Nah, sekarang contoh hewan yang bergerak dengan sirip apa? Iya betul, ikan. Jadi ikan bergerak dengan sirip. Selanjutnya yang terakhir ini, contoh hewan yang bergerak dengan otot perut apa? Ya, ular. Terus siput. Nah, sekarang coba kalian perhatikan paragraf berikut ini. Kita baca sama-sama ya. Jadi, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian maupun seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, sekarang ibu minta kalian sebutkan yang mana kalimat utama. Ayo, sebutkan yang mana kalimat utama. Ya, betul. Kalimat utama yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu yang termasuk kalimat utama. Nah, ide pokok adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Itu ide pokoknya adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ada yang tahu? Hah?
Jadi, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Nah, biasanya ide pokok ini terdapat di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi, ide pokok terdapat di awal, di tengah, dan di akhir. Pasti banyak yang nanya nih, Bu, bagaimana cara menemukan ide pokok? Nah, yang pertama yaitu kalian harus apa? Baca dan perhatikan kalimat demi kalimat pada sebuah paragraf. Terus yang kedua, tandailah informasi yang penting. Ketiga apa? Temukan inti atau ide pokok. Nah, fungsi ide pokok ini yaitu menjadi dasar pengembangan paragraf. Dalam satu paragraf terdapat kalimat utama yang berisi ada ide pokok dan juga kalimat utama. Nah, kalimat pengembangan ini merupakan pengembangan atau penjelasan dari kalimat utama. Jadi, sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.